وبالحبيب سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يجعل الرحمة والمغفرة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal ma'ad wal makan linastami'a syari'at sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anami wa ala alihi wa ashabihi sayyidil kiram amma ba'd. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa asnanul ghaibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyul karim wa insyaallah ta'ala dzalika min syahidin wa syahidin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pada pagi hari ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disehatkannya badan sehingga dapat kita berhadir di majelis yang mulia ini atau di masjid yang mulia ini. Tujuan yang sama dan yang sama ialah saling ingat mengingatkan masalah agama kita. Jadi tujuan kita ialah saling ingat mengingatkan masalah agama kita. Mudah-mudahan tujuan kita, niat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ketiga, ya, alasan. Jadi sudah 3 hari berjalan Ramadan ini. Insyaallah pada hari ini ulun akan sedikit membicarakan masalah bulan Ramadan juga. Kenapa? Karena bulan ini, supaya kita ingat kawan masalah Ramadan itu. Karena setahun jalan ada keinginan. Jadi untuk mengingatkan, kita ingatkan kembali di awal Ramadan ini masalah bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan ini kalau menurut syarat atau menurut agama itu ta'rifnya adalah imsakun anil muftiri. Ujar kita bertahan daripada yang bisa membatalkan puasa. Jadi apabila kita mengerjakan salah satu daripada pembatal puasa, maka puasa kita itu hukumnya batal. Apabila puasa kita batal, maka hukumnya wajib kita mengqadha di hari-hari lain selain daripada bulan Ramadan. Jadi kita harus bertahan, ada menggawi, ada mengerjakan daripada pembatal puasa ini selama kita dalam keadaan puasa. Ini harus imsak bertahan. Dan ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada ketika bulan Sya'ban tahun yang kedua hijrahnya Nabi ke Madinah. Karena Nabi kan di Madinah itu 10 tahun. Tahun yang pertama Nabi di Madinah belum diwajibkan oleh Allah berpuasa, belum. Baru tahun yang kedua, di bulan Sya'ban tahun yang kedua, Allah mewajibkan Rasulullah untuk berpuasa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap orang yang beriman, atau wahai sekalian orang-orang yang beriman,
Ini Allah menghitab kepada orang ahli Madinah, karena di Madinah orangnya sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi hitaban Allah ini ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Makkah itu masih ya ayyuhan nas, karena banyak orang beriman. Kalau di Madinah ya ayyuhalladzina amanu, karena di Madinah sudah banyak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, nanti kita Allah Ta'ala ini namanya puasa ini hanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa atas orang-orang yang sebelum kamu kepada Allah. Jadi orang yang sebelum Nabi itu puasaan juga, cuma ada Ramadannya. Nah, bulan Ramadan ini hanya khusus diwajibkan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sebelum Nabi kita ada Ramadan. Kalau Nabi Daud itu puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka, itu puasa Nabi Daud. Orang-orang Yahudi, Bani Israel, sebelum Nabi kita lahir puasa itu hanya sekali dan sehari aja, yaitu di bulan 10 Muharram. Sedangkan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini khusus ini sebulan Ramadan penuh. Alhamdulillah. Dan di dalam bulan Ramadan ini nanti insya Allah banyak fadilah dan kelebihan yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi kan hijrah ke Madinah itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kita lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kita wafat hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi kita hijrah ke Madinah juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal juga sama. Adakah manusia yang sama wafat lahirnya? Jarang ya. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Nabi kita hijrah ke Madinah itu tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan tahun yang pertama ini belum diwajibkan Allah puasa. Baru tahun akan datang di bulan Sya'bannya, Nabi Allah mewajibkan puasa Ramadan ini. Inna bil jannati yatazayyanu lidukhuli syahri Ramadan. Bahwasanya surga itu berhias-hias senang bangga dengan datangnya bulan Ramadan. Surga itu jadi kita umat Nabi kita Muhammad ini harus bangga, senang, ingin datangnya bulan Ramadan ini. Jangan bila dalam Ramadan dulu. Nah, apalagi pulang tanggal 8 pulang kena. Ini orang-orang yang baik, yang beriman. Orang yang beriman harus senang, bangga dengan datangnya bulan Ramadan. Surga senang dengan datangnya Ramadan. Apalagi kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqulu dan berkata Allah. Nah, ini Allah berkata, ya Ridwan kata Allah, wahai Ridwan. Ridwan itu siapa? Penunggu surga. Nah, Allah berkata kepada malaikat Ridwan. Nah, punya Allah Ta'ala iftah abwabal jinan lis-shaimina min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ridwan kata Allah Ta'ala, ada wahai malaikat Ridwan, bukakan semua pintu surga bagi orang-orang yang puasa daripada umatnya ini umat kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi umat Nabi kita di bulan Ramadan ini dibukakan semua pintu surga. Ayo masak. Silakan
masuk orang Arab. Itu yang boleh. Nah kemudian Allah Taala berkata kepada malaikat pulang, wa yaqulu lil maliki. Mengata Allah Taala pulang kepada malaikat Malik, ujar Allah Taala, wahai malaikat Malik, ughliq abwabal jahim ala shalibina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Malik, tutupi semua pintu-pintu neraka bagi orang-orang yang puasa daripada umatnya dan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu neraka yang di hari Ramadan sebulan itu mana? Sehingga insya Allah umat Muhammad akan masuknya. Pintunya betul. Pintu surga berbukaan kesemuanya. Pintu neraka ditutupi. Ini perintah Allah terhadap malaikat Malik dan malaikat ibadah. Kemudian mengatakan Allah Taala kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ikam turun ke bumi, belembuakan, pasungiakan syaitan-syaitan, namun mereka itu pacang merusak dan mengganggu umatnya Muhammad, namun pacang berpuasaan di bulan Ramadan ini. Jadi orang tadi belum puasanya dia pasungi syaitan dia, muncul itu. Karena ini perintah Allah kepada malaikat Jibril agar semuanya dimasuki syaitan-syaitan, namun mereka ini pacang mengganggu dan merusak daripada umat Muhammad perjalanan puasa. Alhamdulillah. Inilah kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad di bulan suci Ramadan ini. Kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, fi kulli lailatin min syahri Ramadan salasa marrat. Allah berkata, pada tiap-tiap malam sabulan bulan Ramadan ini, tiap malam sabulan. Nah, 3 kali Allah berkata. Nah, puja Allah Taala setiap malamnya, setiap malam. Nah, dari bulan Ramadan yang Allah berkata, puja Allah Taala pertama perkataannya, hal min sa'ilin fa'utihi su'alahu. Apakah ada orang yang meminta lawan aku, maka aku kasih akan permintaan oleh Allah. Untungnya nih, umat Muhammad ini apabila ada meminta di malam bulan Ramadan itu, maka permintaannya aku kasih ya Allah. Minta apa kita akan dikasih oleh Allah. Itu masing-masing kehendak kita ya, masing-masing kan. Satu. Nang kedua ya Allah Taala, hal min da'imin fa'atuhu. Apakah ada orang yang minta tobat? Apakah ada orang yang bertobat di malam Ramadan ini? Fa'atuhu alaihi, maka akan aku terima tobatnya Allah. Jadi siapa orang Muhammad nang bulan malam Ramadan ini bertobat lawan Tuhan, akan diampuni Allah taubatnya. Kemudian yang ketiga, ujar Allah Taala, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Apakah ada di antara umat Muhammad nih yang mau minta ampun lawan aku, maka akan ampuni dosa-dosanya. Nah, jadi berarti ini permintaan Allah. Allah bertawar. Allah ini bertawar lawan umat Muhammad supaya umat Muhammad ini di malam-malam Ramadan membanyak berdoa lawan Tuhan, membanyak meminta lawan Tuhan, membanyak bertobat lawan Tuhan, dan membanyak istighfar minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bertawar dia, insyaallah nama saya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertawar Allah. Contoh aja misalnya adalah misal kita misalnya ini, kalau kita misalnya meminang seseorang, kita meminang seseorang, mereka bisa diterima Allah, bisa. Tapi kalau orang yang bertawar, hebat, bertahan ya Allah, aku juga gini Allah,
Jelas, kan apa Quran juga? Dicontoh aja Pak. Sebagai contoh. Artinya bila orang bertawar, insya Allah terjadi. Ini Allah tahu bertawar sudah. Bertawar orang siapa? Bertawar lawan umatnya baginda Rasulullah di bulan Ramadan. Jadi kita hadiri ini apa? Apakah kita ampun ditampung Tuhan Ramadan? Apakah kita ampun bertawar lawan Tuhan? Dan apakah kita ampun berdoa lawan Tuhan di bulan Ramadan ini? Kita jadi ini karena Allahnya sudah bertawar. Allahnya sudah bertawar Ramadan. Jadi kita hanya lagi sanggupkah maukah kita? Nah, mulai dalam tiga macam ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, wa qad kana syahru Ramadan law ya'lamu al-ibad ma fi Ramadan la tamanna ummati ayakuna sama. Jadi ujar Nabi, hampir sudah bulan Ramadan. Wahai para sahabat-sahabatku, sudah hampir bulan Ramadan. Jikaเราmengetahui para hamba sesuatu yang terdapat di bulan Ramadan ini, pasti umat kita sampai setahun bulan Ramadan. Artinya seandainya umat mengetahui dengan kelebihan yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini, pasti mereka mencita-cita setahun supaya firman Tuhan daripada kehebatan bulan Ramadan. Nah, ini kita tahu kadang-kadang yang lebih Ramadan ini kalau boleh beribadah, padahal nasanya tahu ya Nabi, mereka meminta Tuhan supaya Ramadan sempurna. Nah, ini kelebihan. Karena di bulan Ramadan ini, nah ada kelebihannya. Di antara kelebihan Ramadan, paman tatawwa'a bi Ramadana kana kaman adda faridatan bima siwa Ramadan. Apabila kita seseorang memperbuat ibadah sunat di bulan Ramadan, maka seolah-olah pahalanya itu sebanding dengan fardu yang di bulan Ramadan. Ibadah sunat yang diketahui bulan Ramadan ini pahalanya sama pahala fardu, tapi di bulan Ramadan. Nah, ini kalau nah, kemudian yang kedua, waman ada faridatan bihi kaman ada sab'ina faridatan di masiwa. Apabila seseorang mengerjakan satu fardu di bulan Ramadan, maka seolah-olah dia mengerjakan ibadah fardu 70 kali lipat di bulan selain Ramadan. Jadi bila mengerjakan satu fardu di bulan Ramadan ini, maka di bulan Ramadan itu seolah-olah 70 kali bandingkan yang kita mengerjakan empat. Nah, ini satu kelebihan yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih di bulan Ramadan ini, karena bulan ini kan dilipat gandakan oleh Allah Taala pahalanya ini. Nah, orang-orang zaman dahulu itu apabila mereka hendak masuk Ramadan 6 bulan lagi Ramadan inilah mereka sudah bersiap-siap. 6 bulan nih. Baru 6 bulan Ramadan nih sudah bersiap-siap. Contoh misalnya nih, alamnya Rabiul Awal lah, Rabiul Akhir lah, Jamal Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jamal Rabiul Akhir lah, mereka sudah mempersiapkan diri zahir dan batin untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan ini mereka sudah bersiap-siap zahir dan batin untuk menyambut Ramadan. Nah, ini orang-orang sebelum dahulu, para sahabat-sahabat Nabi kita yang luar biasa memang. Kemudian ini ada satu riwayat, diriwayatkan daripada Nabi Musa alaihissalam, diriwayatkan anak Musa bahwasanya Nabi Musa alaihissalam naja rabbahu, Nabi kita Musa munajat lawan Tuhannya.
Kan kita sudah tahu Sidin munajat lawan Tuhan di gunung Tur Sina selama 40 hari 40 malam, sehingga akhirnya Sidin bisa berpanggil lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Sidin paham dengan alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah Musa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Allah mengisahkan dalam Al-Quran nang Sidin itu panggil lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbah Nabi Musa panggil lawan Tuhan, Nabi Musa merasa luar biasa legatnya panggil lawan Tuhan itu. Kenapa? Karena Allah itu kasih Nabi Musa. Kita aja misalnya mendengar suara kasih ya Allah, sangat nyambung pada perasaan. Ya kan? Karena mendengar ya Allah perkataan kekasih kita. Begitu juga Nabi Musa, Sidin setelah mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sidin kembali ke kampung dia demikiannya. Saking tidak lagi mendengar perkataan makhluk nanti lagi. Kita ini sini. Di dalamnya kalamnya Allah Ta'ala. Nah, lalu pada ketika itu, Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi, wahai Tuhanku, ya Musa, hal akramta ahadan mislama akramtani haitsu asma'tani kalamaka. Jadi dengan Musa, Nabi Musa masa bangga sudah karena sudah bisa memanggil lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sidin nih, ucap lawan Tuhan, ujar Sidin, ya Ilahi, wahai Tuhanku, apakah ada seseorang yang engkau beri kemuliaan kayak aku lah? Apakah ada seseorang yang engkau beri kemuliaan kayak aku ini, yang kau panggil lawan sambian? Jadi Allah Ta'ala, Nabi Musa itu merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa bangga berkata-kata dengan Allah, sehingga ada orang yang diberikan seperti apa ini Musa, wahai Allah adalah. Lalu Allah Ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, wahai Nabi Musa, innali ibadah, bahwasanya itu banyak isi hamba aku ya saya banyak isi hamba ya Allah Ta'ala. Ukhrijuhum bi akhir zaman, mengeluarkan aku akan mereka hamba nanti di akhir zaman kaina. Kurniakan mereka itu dengan bulan Ramadan. Jadi kaina hamba-hamba punang dikeluarkan di akhir zaman itu kaina kurniakan di waktu bulan Ramadan. Maksudnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bulan Ramadan yang khusus diberikan Allah kepada Nabi kita besar dan umatnya. Wa naqul aqrabu ilaihi minka. Dan aku ya Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa nih, lebih hampir kena di bulan Ramadan itu daripada kamu hamba Allah ini. Baini kasamuka wa baini wa bainaka sab'una alfa hijabin. Aku berbantu lawan ikam Musa ya Allah Ta'ala, antara aku dengan tali ikam itu jaraknya masih 70.000 hijab. Perasaan Nabi Musa ya masih dekat terus dah. Padahal yang Tuhan jauh lagi, itu masih berjarak hijabnya 70.000 hijab. Jadi jauh lagi Allah Ta'ala Musa ya. Perasaan Nabi Musa ya berat pada orang sini. Lalu ya Allah Ta'ala, wa idza sama ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biyadat syabahum wasfarat alwanuhum arba'u tilkal hujuba waqtal iftar. Apabila ya Allah Ta'ala kuasa oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ini putih bibirnya nih, orang puasa bibir putih karena pada makan ya Allah berarti bibir bohong putih, mempunyai makanan ya Allah ini gampang bibir aja lah.
Tapi kalau orang berpuasa, nih bibirnya bau. Apabila Allah Ta'ala umat Muhammad ini hafal puasa sehingga putih bibirnya dan kuning warna badannya karena bau hujan, karena makan, karena minum. Nah, jadi orang yang bisa puasa umat Muhammad tadi apa menahan sampai berbuka nih. Nah, arba'util kalbu juga menghilangkan ya Allah yang 70. Nah, artinya apa? Kita itu hampir sekali dengan Allah Ta'ala, lebih hampir daripada Nabi Musa alaihi salam. Arba'util kalbu juga waktu ini anggapnya di mana? Waktal iftar pada ketika kita hendak berbuka. Jadi pada ketika kita hendak berbuka lawan Tuhan, buka nomor adalah itu yang hijab 70.000 itu akan hilangkan Allah Ta'ala. Sehingga kita hendak berbuka itu antara kita dan Allah Ta'ala hampir berlebihan. Makanya kita ketika berbuka itu jangan sibuk, namanya menyiapkan macam-macam. Kita berdoa sama penting. Jadi mari kita siapkan, kita berdoa. Jangan sampai persiapan itu siapa yang langsung berdoa, jangan. Nah, siapkan berdahulu. Satu orang yang bersama, mereka pasangan jam sehingga kita sampai istighfar, minta ampun nama Tuhan dan berdoa lawan Tuhan. Karena di situlah jarak kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Sehingga insya Allah doa-doa kita, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pikirkan Musa umat Muhammad itu lebih hebat dari kamu. Padahal belum lagi umat kita belum, tapi sudah dibicarakan Tuhan, dikisahkan tentang Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu umpat masuk umat Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Musa tahu di kisah Tuhan tadi bahwasanya umat Muhammad ini sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sini sudah jadi Rasul Nabi, anak umat Nabi, karena melihat kelebihan yang diberikan Allah banyak kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dan macam lainnya, paling saja. Nah, lalu Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Nabi Musa, tuba liman atasya wa ja'a batnahu bi Ramadan. Wahai Nabi Musa, beruntunglah umat Muhammad itu kalau mereka menahan haus, menahan lapar di waktu bulan Ramadan. Untung ya Allah. Apabila umat Muhammad itu akan puasa, hingga benar-benar berhaus di Ramadan, itu untung lawannya. Karena jadinya karena di akhir puasa menduga itu anak benar lawan aku saya ya Allah. Nah, itu baru. Nah, kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sa'iman fi syahr Ramadan min kasbin halalin salatil malaikatu layali Ramadan. Siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang puasa di bulan Ramadan dengan harta yang halal, maka para malaikat akan minta ampun kepada Allah sebulan bulan Ramadan. Jadi orang-orang puasa itu benar di mana orang baik berbulan Ramadan. Kita saya dapat mau puasa. Bagus tuh. Paling bersilah. Kalau berbulan bersilah Allah puasa. Itu bagus. Bersilah. Nah, bersilah itu hanya bermodal. Bermodal kan kalau mahal itu kan bermodal. Mau nyoba mahal ada ini memang bermodal bersilah. Anak tujuan membukakan orang yang puasa. Insya Allah enak dimintakan ampun oleh malaikat sebulanan penuh. Allah mintakan ampun malaikat, memintakan ampun terhadap dosa-dosa orang yang membukakan orang yang puasa. Nah, kemudian puasa
Yang pertama saumul umum, puasanya orang awam. Yang kedua saumul khusus. Yang kedua puasanya orang yang khusus. Yang ketiga saumul khusus. Nah, 3 macam ini. Termasuk di mana kita nih yang ada 3 ini. Nah, yang pertama saumul umum ialah puasanya orang yang awam. Siapa puasa orang awam ini? Bahwa taqul ghabni wal baradi an qada'i syahwat. Puasa orang awam ini ialah mereka itu puasa yaitu menahan lapar, menahan perutnya daripada makan dan minum, dan menahan padatnya daripada menunaikan syahwatnya. Jadi bila orang kepada makan, kada minum, menjaga padatnya daripada berpuasa, maka itu tidak sah puasanya, cuma bagi orang awam tadi. Kira-kira kita nih jawab. Nah, kita nih menahan daripada makan minum, menahan padat kita daripada syahwat kita berjima dengan Ramadan nih. Nah, itu sudah sah hukumnya bagi puasanya orang awam tadi. Nah, kemudian yang kedua sama khusus ialah puasanya orang yang khusus, yaitu puasa orang yang salihin, puasanya orang yang salihin, dan puasanya orang yang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu menjaga menahan pendengaran, mendengar penglihatan, mendengar lidah, menahan lidahnya, menahan tangannya, dan menahan kakinya, dan menahan sekalian anggota-anggota tubuhnya daripada dosa. Ini puasanya siapa? Orang-orang yang salihin, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran ditahan daripada dosa, penglihatan ditahan daripada berbuat dosa, lidah, tangan, dan semua anggota ditahan. Kita kalau sambung inilah kita mata liar ya, ya pendengaran semacam ini dengar inilah. Nah, memang ini puasanya orang-orang yang khusus tadi. Nah, kemudian pernyataan ketiga yang lebih luar biasa lagi, yaitu saumul khusus ialah puasanya orang-orang khusus, lebih khusus lagi, yaitu puasanya para siddiqin, para muqarrabin, para nabi dan rasul. Kayak apa puasa mereka ini? Puasa mereka para siddiqin, para nabi dan rasul ini, puasa mereka ini pasaul kalbi anil himamid dunyawiyati. Mereka itu menahan hatinya, menjaga hatinya daripada memikirkan masalah dunia. Mereka di bulan puasa itu hanya memikirkan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kata itu ada sama mereka, paling sudah bila ada yang Allah dari sama mereka, namun kita tidak sanggup ini. Makanya ini hanya hubungan para nabi dan rasul dan para siddiqin seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nanti katakan seperti ini. Nah, telah berkata arifin, orang-orang arif dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata bagi mereka apa? Hakikat puasa ialah secara zahir. Nah, secara zahirnya hamba yang berpuasa, padahal pada hakikat sebenarnya bagi mereka, anugerah Allah Ta'ala kepada kita bisa puasa tadi. Nah, ini perlu kita tanamkan di hati, bahwasanya kita jangan merasa mau puasa. Memang zahirnya kita nak puasa, tetapi pada hakikat sebenarnya Allah yang memberikan kekuasaan, kemampuan dan anugerah sehingga kita tahu berpuasa ini. Itu harus kita tanamkan di hati masing-masing. Artinya kita ini tidak mampu karena kalau puasa ini kalau tidak diberikan kekuasaan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujian orang-orang arifin billah. Ini benar-benar
lanjutkan. Di bulan puasa ini ada beberapa perbuatan yang sunat. Nah, bila kita menggauli bulan Ramadan ini, maka kita mendapat pahala sunat. Tapi pahala sunat ini tadi apa ya? Di bulan Ramadan hukumnya sama dengan gawian fardu pahalanya. Nah, apa nih? Nah, pertama sunnah lisain tasahur. Disunatkan bagi orang yang berpuasa itu bersahur. Arti bersahur itu makan ibadah malam. Nah, jadi jam 12:05 sampai imsak makan kita. Nah, itu namanya sahur. Apabila orang itu makan jam 11 malam, itu ada sahur namanya. Dan ini akan dapat pahala sahur. Dapat. Kalau mau nyamuk, bersahur dulu dah. Katakan makanan itu begini bangunan, maka orang itu ada hukum sahur dan akan dapat pahala sahur. Itu asyahnya namanya makan malam. Bahasa Arabnya makan malam bukan sahur. Nah, karena sahur itu makan ibadah malam sampai sahur. Bila makan jam 11, jam 10, nah itu namanya asyak. Jadi kita makan malam. Bahasa Arabnya sekalipun satigo banyu dia minumnya atau makannya sasor nasi, maka hasil pahala sunnahnya. Jadi mengawal jangan kita apa yang sudah barunya jangan minum atau berang, makan sasor berang supaya kita mendapat pahala sunnah. Maka pahala sunnah itu bila di bulan Ramadan sama dengan pahala. Nah, kemudian yang kedua, sunat juga bagi orang yang bersahur tadi melambatkan makan sahurnya. Jadi makan sahur itu jangan terbatas. Nah bagus tuh. Nah di akhir jadi kita dilambatkan. Cuma malam akan disyakin selama kita ada jatuh dalam keraguan. Melupakan hari ini misalnya dulu apa? Nah, ya Pak. Jadi kalau kita tidak apa-apa, nah jam 4 itu sedang, atau jam 4 sedang. Nah, supaya artinya kita itu, nah ada luas adzan. Nah, abdal itu kita bersahur itu ya. Nah, apa? Yaitu apabila kita ibadah bersahur itu, ibadahnya kita membaca, kita ibadah sahur, membaca surah Al-Quran sebanyak 50 ayat pas Ramadan. Jangan afdal. Wal afdalu. Nah, wal afdalu apa? Wal afdalu ta'khiru ila qurbil fajri bi qadri ma yasau qira'ata 50 ayatan. Nah, paling afdal bersahur itu adalah ibadah kita makan sahur tadi, bersikat gigi, baca Quran 50 ayat pas Ramadan. Berapa itu ya? Masih tidak ada. Hanya mah gimana tuh? Jadi membaca Al-Quran ayat pas Ramadan. Begitu bersahur. Nah, itu yang afdal. Dan kita disunatkan ketika kita bersama berlebihan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kalau kita bersahur itu kita membaca doa supaya di siang harinya kita ada rasa lapar dan haus. Dengan doanya apa? Allahumma bibarakati aklis sahuri aminni wadan anil ju'i wal atashi. Ya Allah, dengan berkah makan sahur ini, tolonglah hamba-Mu ini besok hari daripada lapar dan haus. Main aku begini. Jadi kita ini insya Allah di siang hari itu kan ada tapi lapar, ada tapi haus, karena kita ditolong oleh Allah. Nah ini kita hanya minta tolong Tuhan. Nah, Allahumma bibarakati aklis sahuri a'inni wadan anil ju'i wala asyid. Ada juga sebagian mengatakan kita membaca surah li'ila bi Quraisyin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila bi Quraisyin ila bihim
rihlata syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i. Kan ju'i apa namanya? Nah, jadi artinya bisa juga. Ada juga sebagian mengatakan bahwa kita membaca surah Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal-abtar. Bila kita makan sesuatu, minum satu insyaallah enak. Berkah kebajian tadi sama kita minum dari kausar. Karena bila kita minum dari kausar itu untuk selamanya tidak akan haus lagi. Itu hakikat dari itu. Karena bila kita minum dari kausar Nabi itu selamanya tidak akan haus lagi. Jadi kita minum bagi internet, kita minum juga ini seperti itu. Nama insyaallah besok hari berpuasa tidak terasa lapar lagi. Apalagi anak-anak yang bagus, anak orang tua, anak yang makan kodenya, suruhnya minum. Anak-anak itu rasanya malah lansia. Jadi katanya siapa? Kalau orang tadinya, karena sudah kita bacakan baju, kita bacakan suratin. Nah, kalau kamu seperti akhirnya seolah-olah kita minum tenaga kau. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, "Qala ujian Nabi ini, yasta'inu bi ta'amis sahuri ala siyamin nahar wa bi tayyidulatin nahar ala qiyamil lail." Jadi ujian Nabi minta pertolongan oleh kamu dengan makan sahur atas puasa di siang hari, dan minta pertolongan kamu dengan kaidah guring di siang hari hendak zuhur, atas bangun di tengah malam. Jadi kita bersahur itu tujuan kita supaya apa? Supaya kita kuat puasa di siang hari. Coba biar ada bersahuran apa? Gulungannya baru deh. Mungkin kita bersahur insyaallah kurang. Gitu. Jadi nanti kita tolong dengan makan sahur tadi supaya nyaman puasa di siang hari. Kuat puasa di siang hari. Mana sunat lagi ya? Ini kemarin sama. Nah, kemudian kita minta tolong juga dengan guring ketika hendak zuhur. Nah, tujuan kita supaya kita hendak bangun di tengah malam. Misalnya kita hendak tahajud di jannah. Nah, bagus kita guring dulu sebelum zuhur tuh. Ya setengah jam atau 1 jam Nah, jam 1 sesaat dulu lah. Tujuan kita hendak bangun di tengah malam. Supaya kita bangun tengah malam itu insyaallah ada rahmatnya. Jadi artinya apa? Bila kita hendak puasa, sahur penolongnya. Bila kita hendak bangun malam tahajud, siapa nolongnya? Guring sebelum tengah hari sekitar 1 jam atau 1 jam. Supaya kita waktu tahajud itu jangan ngantuk. Nah, ini guring dulu sebelum zuhur. Itu penolongnya. Nah, ini ujian Nabi. Nah, kemudian ujian Nabi akhir sahur min khasaisi hadhil ummah, bahwasanya melambatkan makan sahur itu termasuk keistimewaan yang hanya diberikan Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna ummatas sabiqah ya'kuluna qabla an-nawm. Karena umat-umat zaman sebelum Nabi kita itu mereka makan anak puasa itu sebelum gurihnya. Ada kita ibadah Bu? Jadi kalau orang zaman dahulu sebelum Nabi kita itu mereka kalau yang puasa makan itu sebelum guring. Anak guring itu makan dulu. Jadi kan ada bau nanti. Nah, keistimewaan Nabi kita ada. Keistimewaan Nabi kita kan makan kita nih. Kita imbah guring. Malah ditakhir, dilambatkan sahurnya itu lebih afdal lagi. Supaya siang harinya itu jangan terlalu lapar. Wa yadkhulu waktu sahur bismillah. Dan masuk aja waktu sahur itu boleh. Nah, itu dengan separuh malam. Jadi jam 12 malam lagi sahur dah. Dapat jam langsung sunat sudah. Cuma belum afdal lagi. Namun afdal dari di akhir. Wa hikmah
Itulah rahasianya. Nah, apa hikmahnya? Jadi kita itu, nah bersama berapa rahasianya, hikmahnya, tujuannya nih, at-ta'awwal, al-mukhalafahu, al-mukhalafahu ahli kitab. Nah, pertama kita bisa bahwa di waktu kita puasa, awal kita sebuah puasa, nasihat kita puasa, dan kita sudah bersama yang satu. Nah, yang kedua apa? Melayani daripada orang-orang Yahudi zaman dahulu. Orang-orang Yahudi zaman dahulu ya, kalau mereka itu puasa, mereka itu ada bersamaan. Jadi supaya kita akan sama lawan mereka, kita bisa. Karena orang-orang Yahudi zaman dahulu mereka ada bersamaan puasa. Jadi menyalahi lawan mereka. Ada menyamai lawan mereka. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Salah kita, mohon maaf. Kalau minta halal, minta ridha, sampai mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.